Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Gita dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah metodologi penelitian kelas I1, yaitu tugas workshop penentuan topik skripsi dengan topik skripsi saya yaitu berjudul analisis peran trust sebagai variable intervening dalam pengaruh social influence dan habit terhadap behavioral intention pengguna aplikasi Shopee dengan pendekatan TAM atau teknologi acceptance model. Yang pertama, latar belakang masalah yang saya temukan yaitu perkembangan teknologi digital sudah mendorong banyak masyarakat, khususnya pengguna untuk aplikasi e-commerce, contohnya adalah Shopee, di kehidupan sehari-hari. Namun dalam penggunaan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa pengguna itu benar-benar menerima teknologi secara optimal. Dengan adanya model TAM, model ini sering digunakan untuk menganalisis penerimaan teknologi, namun masih terbatas untuk dalam menjelaskan faktor eksternalnya. Maka dari itu, dari penelitian saya ini, saya menambahkan variabel tambahan yaitu social influence dan habit dari youth out. Dan tambahan juga yaitu trust atau kepercayaan menjadi faktor penting di penggunaan aplikasi, contohnya khususnya e-commerce karena berkaitan dengan keamanan dan kepercayaan langsung ke pengguna. Penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya melihat pengaruhnya langsung, sehingga peran trust sebagai variable intervening masih jarang dipelajari. Nah, berdasarkan hal-hal di atas, penelitian saya dilakukan untuk menganalisis pengaruh social influence dan habit terhadap behavioral intention dengan trust atau kepercayaan sebagai variable intervening di penggunaan aplikasi Shopee. Rumus masalah yang saya dapatkan, yang pertama adalah bagaimana pengaruh dari social influence terhadap tingkat trust atau kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, bagaimana pengaruh habit atau kebiasaan terhadap pembentukan trust pengguna di aplikasi Shopee. Yang ketiga, bagaimana trust mempengaruhi behavioral intention pengguna dalam menggunakan aplikasi Shopee. Yang keempat, apakah trust mampu atau dapat memediasi pengaruh dari social influence terhadap behavioral intention terhadap pengguna aplikasi Shopee. Yang kelima, apakah trust dapat memediasi pengaruh habit terhadap behavioral intention dari pengguna aplikasi Shopee. Output dari penelitian ini adalah berupa model analisis, yaitu model analisis penerimaan teknologi yang mengintegrasikan dari variabel social influence, habit, dan trust menggunakan kerangka TAM atau teknologi acceptance model. Kemudian penelitian juga menghasilkan informasi tentang faktor-faktor yang paling berpengaruh ke niat penggunaan pengguna untuk aplikasi Shopee, yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan oleh pihak terkait, yaitu pihak aplikasi Shopee. Hasilnya juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang sistem informasi, khususnya lagi terkait penerimaan teknologi di aplikasi digital. Kemudian layoutnya, yang pertama adalah pengumpulan dataset, kemudian yang kedua model kerangka yang digunakan, yang ketiga metode penelitiannya, dan yang terakhir mekanisme evaluasi. Yang pertama dari pengumpulan dataset, datanya diperoleh dari penyebaran kuesioner ke pengguna aplikasi Shopee, yaitu berupa kuesioner disusun dengan skala 1-5, yaitu skala Likert, yang tujuannya untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel yang sudah saya sebutkan. Kemudian responden ini dipilih berdasarkan yang merupakan pengguna aktif dari aplikasi Shopee. Kemudian yang kedua adalah model atau tools yang digunakan. Di sini kami menggunakan model TAM dikombinasikan dengan variabel eksternal dari youth out, yaitu dua variabelnya social influence dan habit, dan menambahkan trust atau kepercayaan sebagai variabel intervening, alias variabel yang menghubungkan antara pengaruh dari social influence dan habit. Kemudian untuk toolsnya, yang pertama ada SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences, itu untuk uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua, toolsnya adalah Smart PLS atau Partial Least Square, digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabelnya. Kemudian metode ini dipilih karena bisa mengolah data dengan jumlah yang kecil, sampelnya kecil, jadi tidak perlu asumsi distribusi norma yang ketat. Selanjutnya, yang ketiga ada metode atau prosedur penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatannya yang utama yaitu survei, di mana prosedurnya ini dimulai dari instrumen penelitian berdasarkan indikator dari variabel, kemudian dilanjut dengan penyebaran kuesioner ke responden. Kemudian data yang telah terkumpul nantinya akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan metode PLS atau partial least square. Hal ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel serta menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, mekanisme evaluasinya. Penelitian menggunakan metode PLSM atau Smart PLS untuk memastikan model penelitian valid dan dapat dipercaya. Yaitu yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas ini tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang ada di kuesioner ini benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud. Nah, dari validitas ini terbagi menjadi dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Ya, masing-masing untuk konvergen tujuannya untuk melihat apakah indikator itu saling berkorelasi, sedangkan untuk diskriminan untuk memastikan apakah setiap variabel memiliki perbedaan yang jelas. Kemudian untuk uji reliabilitas tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jawaban responden itu konsisten. Artinya jika pertanyaan yang sama diberikan dalam kondisi yang berbeda, apakah hasilnya akan tetap sama. Kemudian selanjutnya akan dilakukan evaluasi model struktural dengan melihat nilai P, koefisien, dan signifikansi untuk mengetahui pengaruh dari antar variabel. Kemudian lanjutkan dengan nilai R-square untuk melihat kemampuan variabel independen, dan yang terakhir dilakukan uji mediasi untuk mengetahui apakah dari variabel trust berperan sebagai perantara dari social influence dan habit terhadap behavioral intention. Kemudian ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan sebagai dasar dari penelitian saya nantinya. Dari paper-paper ini ditemukan sebagian besar penelitian ini hanya berfokus ke variabel langsung. Jadi padahal pada kenyataannya keputusan pengguna itu tidak hanya terjadi melalui satu faktor saja, namun melalui banyak faktor. Salah satunya yaitu dengan proses trust atau kepercayaan, khususnya pada aplikasi e-commerce seperti Shopee, karena aplikasi ini melibatkan data pribadi dan transaksi. Kemudian penelitian yang mengintegrasikan variabel social influence, habit, dan trust dalam satu model itu masih terbatas, khususnya menempatkan trust sebagai variabel intervening atau variabel penghubung. Padahal trust atau kepercayaan itu menjadi salah satu faktor utama oleh pengguna terhadap niat seseorang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dari yang saya dapat itu terdapat gap atau kesenjangan penelitian, yaitu belum ada atau belum optimal kajian mengenai peran trust ini sebagai variabel intervening di hubungan antara social influence dan habit terhadap behavioral intention. Khususnya di sini adalah konteks aplikasi e-commerce di Indonesia. Kurang lebih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.